Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beraktivitas bagi adik-adik pada pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, ya, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, sehingga apapun yang dilakukan adik-adik atau aktivitas apapun pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Adik-adik yang saya sayangi, percayalah apapun yang terjadi pada hari ini, besok, ataupun lusa itu adalah bagian dari proses yang harus kita jalani. Maka untuk itu kepada adik-adik agar melakukan atau menjalani proses itu supaya perjalanan ataupun proses yang dilakukan menjadi lebih maksimal, maka dipersiapkan. Artinya yang mau saya sampaikan di pagi hari ini adalah tidak ada hal-hal yang kita inginkan itu tanpa kerja keras atau tanpa instan, ataupun maksudnya semua itu datang secara instan, datangnya secara tidak sengaja, tidak, tapi semua itu by proses. Termasuk adik-adik kuliah di Medikom ini ada prosesnya, bisa adik-adik masuk ke sini, apakah itu dikenalkan teman-teman atau sudah mengetahui Medikom, ya kan? Maka semua itu ada proses. Proses yang kalian lakukan atau yang akan kalian jalani selama 3 tahun ke depan di Medikom ini juga ada. Nah, artinya ada skill yang harus kita kembangkan atau skill yang harus adik-adik miliki ketika nanti adik-adik kuliah atau tamat di Medikom ini. Skill itu adalah adik-adik mahir bahasa Inggris, adik-adik mahir komputer, ya kan? Adik-adik mahir bagaimana kecakapan kerja. Jadi itu nanti akan adik-adik dapatkan. Makanya sekali lagi saya sampaikan pada pagi hari yang bahagia ini, nikmati prosesnya, ya, jalani prosesnya. Kenapa? Karena setiap proses itu pasti ada nilai, ada value yang baik bagi adik-adik. Iya, itu yang saya sampaikan pada awal perkuliahan pada pagi hari ini. Untuk berikutnya, perkuliahan kita pada pagi hari ini adalah mengenai kalkulus, masihan, ya, kalkulus. Oke. Kalau pertemuan minggu lalu itu kalkulusnya masih bicara fungsi, ya. Pertemuan 3 ini juga pertemuan 4 bicara fungsi. Tapi fungsi di sini adalah fungsi nilai mutlak, ya. Fungsinya fungsi nilai mutlak. Oke. Apa yang ngebedain kalau fungsinya itu fungsi nilai mutlak? Ya, bedanya adalah kalau yang pertemuan 3, adik-adik bicara fungsi juga, tapi lebih kepada bagaimana menggambarkan fungsi. Ya, tapi kalau di sini di pertemuan 4 ini fungsi yang akan kita bahas adalah fungsi nilai mutlak. Ya, saya yakin adik-adik sudah siap, maka kita akan lanjut. Apa yang dimaksud dengan fungsi nilai mutlak? Nah, itu dia yang perlu kita pahami di sini dulu. Apa yang dimaksud dengan fungsi nilai mutlak? Oke. Fungsi ini yang dirumuskan memuat lambang nilai mutlak, disebut fungsi nilai mutlak. Artinya nilai mutlak S itu dinyatakan oleh ini. Nah, ini lambangnya, ini nilai mutlak, ya. Ini dibaca nilai mutlak X-nya, karena ada kurungan di sini, tapi bukan kurung kurawal, tapi ini tanda kurung nilai mutlak, ya. Oke. Sehingga karena fungsinya nilai mutlak itu, maka didefinisikanlah bentuk nilai mutlak X itu, ya, ada 2. Yang pertama, jika min X, ya, artinya X-nya bernilai negatif,
Ini untuk atau jika X-nya lebih kecil dari 0. Nah, nilai mutlak untuk X yang bernilai positif jika X-nya di sini lebih besar dari sama dengan 0. Artinya dimulai dari 0. Oke, itu dia ya. Nah, maka selanjutnya yang perlu kita pahami, ya kan, ini tadi adalah domain fungsi, ya. Ini merupakan domain dari fungsi. Maksudnya domain itu apa? Domain fungsi, ya, atau DF, ya, domain fungsinya. Maka dalam hal ini, kalau dia domain itu adalah daerah asal, ya kan? Kalau domain itu daerah lawan atau daerah kawan, dan range itu adalah daerah hasil. Itu kalau pada fungsi, ya. Maka fungsi f, ya, fungsi f, ya, terdefinisi, oke, terdefinisi pada semua bilangan. Oke. Semua bilangan real. Ya. Maka semua bilangan real, maka DF itu adalah bilangan real. Sehingga, ya, saya lanjut ke sini. Ya. Sehingga range-nya, ya, range atau fungsi, range fungsi atau daerah hasil, ya. Ya. Misalkan, ya. Misalkan Y nilai mutlak X, ya, syaratnya supaya persamaan ini, ya, mempunyai penyelesaian atau memiliki penyelesaian, ya, agar memiliki penyelesaian yang dimana kalau kita masukkan misalnya X itu adalah elemen dari bilangan real, ya. Oke, sorry, elemen dari DF, ya, elemen dari DF, ya, elemen dari DF adalah Y, yang mana Y-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi RF adalah titik-titik. Maksudnya titik-titik itu RF-nya atau range fungsinya, ya, range fungsinya tadi adalah sama dengan Y, di mana Y, ya, lebih besar sama dengan 0, maka Y, ya, lebih besar sama dengan 0, ini koma, ya, Y elemen dari bilangan real. Oke. Y, di mana Y lebih besar sama dengan 0, Y elemen dari bilangan real. Kalau kita gambarkan dalam sebuah sketsa, ya, yang mana sketsa ini, ya, ini sketsa grafik
fungsi, ya. Misalnya ini sumbu X. Dan ini adalah sumbu Y. Oke. Ini titik 0, ya. Nah, ini min Y negatif, ini min X, ya kan? Atau ini min Y ini, sorry. Min Y negatif, Y negatif, ya kan? Nah, ini F yang positif lah, kita katakan, ya. Maka ini F aksennya. Atau bayangan. F aksen. Inilah gambar dari sketsa grafik fungsi yang dari persamaan tadi, ya. Kira-kira seperti itulah gambar dari grafik fungsinya. Oke. Baik, fungsi itu, ya. Kalau kita lihat agar fungsinya terdefinisi, ya, agar fungsi ini terdefinisi, fungsinya harus terdefinisi. Maka kalau kita lihat ada syarat fungsi, dia harus terdefinisi. Maka yang pertama itu adalah jika, ya, fx per yx, maka agar fungsinya, ya, atau fungsinya, maka fungsinya, sorry, akan terdefinisi, ya, jika Gx tidak sama dengan 0. Nah, ini saya kurungi dulu, ya. Saya kurungi biar kita anggap ini adalah persamaan rumus, ya kan. Jadi kita kurungi. Oke. Jadi jika jika fx per yx, maka fungsinya akan terdefinisi jika gx-nya itu tidak sama dengan 0. Oke. Ya, untuk lebih mudah kita lihat contoh, ya. Contoh, tentukanlah ya himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 2 dikurang 6X kurang 16 per X pangkat 2 tambah 4X kurang 21 lebih kecil sama dengan 0. Ya. Ini kita jawab dalam tempo yang sesingkat-singkat, ya kan? Jawab. Yang pertama, yang perlu kita selesaikan di sini adalah ada dua nih. Ada variabel yang X pangkat 2 kurang 6X kurang 16. Dan yang kedua, X pangkat 2 tambah 4X. Yang ini ya, tambah nih.
4X kurang 21, ya kan? Nah, maka yang duluan kita selesaikan tuh yang atas dulu nih. Yang mana? Yang X pangkat 2 kurang 6X kurang 16. Nah, ini sama dengan 0. Ya. Ini sama atau tidak sama dengan 0? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di sini. Dia ada persamaannya, ya. Persamaannya itu adalah yang berikutnya. Jadi kan kalau tadi fungsi fx-nya yang ini per yx agar terdefinisi jika gx-nya lebih tidak sama dengan 0. Jadi gini. Jadi dia ada yang pertama itu sama dengan 0, tapi syaratnya ini bulatannya itu hitam. Ya kan? Ini dia sama dengan 0. Berarti yang bawah nanti untuk dia yang tidak sama dengan 0. Jadi itu biar kita jangan bingung ya. Oke. Maka fungsi ini kalau masih ingat kemarin di pertemuan 1 operasi istimewa, nah ini dia penyelesaiannya. Sifat operasi istimewa ya. Jadi fungsinya berapa nih? Ya, X kurang 8, X tambah 2. Oke. Maka X kurang 8 sama dengan 0, maka X positif 8. X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 2. Oke. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mencari atau menggambarkan. Nanti kalau gitu gambar nanti aja. Biar sekalian saja ya. Sekarang yang berikutnya kita cari yang bawahnya, yaitu X pangkat 2 atau X kuadrat tambah 4X ya, kurang 21 tidak sama dengan 0. Maka ini tadi sama dengan 0 ya. Maka bulatannya tidak hitam. Oke. Nah. Persamaannya apa? Ingat samaannya. Oke. Ini X tambah 7, X kurang 3. Oke. X tambah 7 tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan minus 7. X kurang 3 tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan positif 3. Ya. Sehingga kalau kita mau gambarkan ini dalam sebuah garis bilangan, ya, saya ambil garis bilangan ya. Ini yang nilainya minus 2 ya. Ini minus 7 dan ini minus 2. Oke. Ini positif 3. Ini positif 8. Oke. Ini ada yang nilainya itu yang di bulat hitam, ada yang tidak ya. Nah, yang mana yang di bulat hitam? Lihat di sini.
Kalau di sini bulat hitam minus 2. Oke, ini minus 2 nih bulat hitam nih. Nah, bulat hitam. Itu caranya. Ya. Apalagi 8. 8 ini bulat hitam, ya bulat hitam. Oke. Ini tidak usah dihitamkan. Oke. Tidak usah dihitamkan juga. Nah, sekarang kita mau lihat bentuk persamaannya. Ya, ini. Bentuk dari persamaannya ini. Oke. Ini kita arsir. Inilah bentuk dari persamaan atau bentuk dari himpunan penyelesaiannya, ya. Jadi kalau kita ini bentuk kurva, ya, atau diagramnya, nah, maka bentuk dari himpunan penyelesaian ini kita bisa tuliskan sekaligus, ya, sekali dua variabel tersebut, ya. Jadi kalau ini saya tandain dulu, ya jangan bingung adik nantinya. HP, ya, HP-nya adalah buka kurung X di mana X, ya. Oke, ini aja. Karena dia ada beberapa, ya kan? Oke. Maka yang pertama, X-nya itu, ya, lebih besar sama dengan minus 2, ya. Maka yang kedua itu lebih besar dari minus 7. Minus 7 nih. Atau ya, X-nya lebih kecil sama dengan minus 8, atau di sini baca di sini lebih besar dari 3, dan X elemen dari bilangan real. Jadi bacanya X lebih besar dari minus 7 dan X lebih kecil sama dengan minus 2, atau X lebih besar dari 3 dan X lebih kecil sama dengan 8 dan X elemen dari bilangan. Nah, ini dia kalau untuk fungsinya yang pertama, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bentuk berikutnya, yaitu fungsinya yang kedua, ya. Fungsi yang kedua itu adalah jika Y sama dengan akar GX, ya, maka fungsinya akan terdefinisi, maka fungsinya akan terdefinisi ya. Syaratnya apa agar dia terdefinisi? Jika GX-nya
lebih besar sama dengan 0. Oke, ini saya kurungi juga, karena ini adalah persamaan atau rumus yang akan kita gunakan, maka harus kita ingat. Oke, ya. Baik, untuk lebih mudah kita lihat contohnya. Contoh yang kedua nih ya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan Y sama dengan akar 4X pangkat 2 kurang 7X kurang 11. Ya. Ini kita jawab dalam tempo yang sesingkat-singkatnya juga. Ingat, rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan akar GX. Ya. Agar dia terdefinisi, ya, jika GX-nya di GX lebih besar sama dengan 0. Ya. Maka bentuk ini yang bisa kita selesaikan. Ya. GX lebih besar sama dengan 0. Ya. GX lebih besar sama dengan 0. Maka 4X tadi, 4X pangkat 2, ya, karena kan GX lebih besar, baru akarnya hilang ya, akarnya keluar tuh, ya, kurang 7X kurang 11 lebih besar sama dengan 0, ya. Maka X kurang 11 per 4 maksudnya. Ini X tambah 4/4 lebih besar sama dengan 0. Nah, maka X di sini kurang 11. Jadi operasi ini (11/4) ya. Jadi sama-sama ini. Kalau kita bagikan sama-sama dibagi 4/4, nah, maka ini jadi sebentar ya, biar jangan. Oke. Yang kita bagi ini, ya, bagi 4/4, maka ini 11/4 kali X tambah 1. Ya. Lebih besar sama dengan 0. Oke. Maka X kurang 11/4 lebih besar, ya pakai sama dengan juga boleh atau enggak, ya pakai ini boleh juga, sama dengan 0, maka X
sama dengan 11/4. X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Oke. Nah, ini yang harus kita ubah operasinya. Ya. 4/4 tadi kan 1 ya kan? 4/4. Itu maksudnya. Jadi ini 11/4 ya. Kalau 11/4 ya 11/4 ya kan. Ini kan X tambah 4/4 atau X tambah 1 ya. Nah, jadi ini operasinya adalah kita langsung saja buat garis bilangan ya. Jadi kalau di sini ini garis bilangannya. Tadi kalau dia yang fungsinya yang perlu kita operasikan tadi, maka di sini -1, di sini 11/4. Apakah ini sama semuanya? Ya, ini maksudnya sama semua. Ini adalah hitamnya, bulatannya dihitamkan. Ini juga bulatannya dihitamkan. Nah, tapi gambarnya yang buat ini berbeda. Kenapa? Dia lebih besar sama dengan, maka ke kiri dan ke kanan. Juga. So, ya. Bentuknya ke kiri dan ke kanan. Oke. Tapi kalau kita lihat himpunan penyelesaiannya ini adalah himpunan penyelesaian ya dari persamaan ini yang tadinya dalam bentuk pertemuan dalam bentuk soal yang kedua, kalau kita lihat ini kan X-nya pakai lebih besar sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya di sini adalah X ya, di mana X lebih kecil dari sama dengan -1 ya. Berarti kan lebih kecil sama dengan dia langsung -1 terus ke kanan, ke kiri. Nah, atau X lebih besar sama dengan 11/4 dan X elemen dari bilangan real. Nah. Oke, jadi itu himpunan penyelesaian dari contoh yang kedua. Sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut bentuk yang ketiga. Yang ketiga, jika Y sama dengan ya log GX.
akan terdefinisi ya jika Gx-nya lebih besar dari 0. Oke. Kita kurangi. Oke. Ini yang ketiga ya. Ya. Maka kita lihat contohnya. Contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian HP lah ya, HP dari persamaan Y sama dengan dari Y sama dengan log X pangkat 2 tambah 9X tambah 20. Ya, kita jawab. Y sama dengan log buka kurung GX, maka GX lebih besar dari 0. Ya, sehingga X pangkat 2 tambah 9X tambah 20 lebih besar dari 0. Ya. Ini bentuk operasinya X tambah 5 X tambah 4 lebih besar dari 0. Saya pindahin ke atas. X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 5. Oke? Oke. X yang berikutnya tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 4. Nah, ini lebih sederhana nih. Oke, kalau kita ambil garis bilangan ya, ini minus 5, ini minus 4. Bulatannya tidak dihitamkan, karena apa? Karena dia tidak pakai sama dengan, ya kan? Jadi kalau kita arsir, oke. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah X, di mana X lebih kecil dari minus 5, atau X lebih besar dari minus 4, dan X elemen dari bilangan real. Ya, ini contoh dari fungsi nilai mutlak ya. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah aljabar fungsi. Ya. Aljabar fungsi.
Oke. Aljabar fungsi, kalau kita lihat operasi fungsinya atau bentuk umum dari operasi fungsi, bentuk umum operasi fungsinya yang pertama fx tambah gx ya itu sama dengan f tambah g kali x. Yang kedua fx kurang gx sama dengan f kurang g kali x. Yang ketiga, fx kali gx kali ya sama dengan f kali g kali x. Dan yang keempat, yang terakhir untuk umumnya fx dibagi gx sama dengan fx per gx. Oke, ini sebagai contoh saja supaya kita paham bentuk dari aljabar fungsi ini adalah contoh diketahui fx sama dengan x pangkat 2 tambah 5x kurang 10, maka gx sama dengan 7 dikurang 6x. Ya, kita lihat yang ditanya nih. Ditanya A. fx tambah gx. B. fx kurang gx. C. gx kurang fx. Oke. Yuk, kita jawab satu-satu. Yang pertama, A. fx tambah gx. Ya, sama dengan x pangkat 2. fx-nya yang mana? X pangkat 2 tambah 5x kurang 10 baru ya ditambah 7 dikurang 6x. Nah, ini yang sama koefisiennya. Jadi yang konstanta dengan konstanta. Yang koefisien x. Kalau nggak ada x pangkat 2 ya tulis x pangkat 2 aja. Ada kawannya kan. Nah, 5x kurang 6x berarti min x. Ya kan? 10 tambah 7 ya. Ini tambah ya. Ini negatif nih. Ini kan minus 10 dia. Minus 10 tambah 7. Berarti min 3. Oke. Yang B.
fx kurang gx. Maka sama dengan x pangkat 2 tambah 5x kurang 10 kurang 7 kurang 6x. Ini x pangkat 2 min 5x dikurang min 6x. Berarti kurang-kurang tambah. Jadi tambah. Oke, sorry. Tambah 11x minus 10 minus 7 min 17. Minus-minus kan? Itu yang perlu kita pahami. Oke. Mudah kan? Oke. Sekarang yang C. Yang Gx kurang Fx. 7 kurang 6x. Itu Gx-nya kan? Fx-nya x pangkat 2 tambah 5x kurang 10. Maka sama dengan ini tadi boleh kalau adik-adik mau buat kurungan gini ya, supaya jangan bingung nanti, boleh. Ini mana ya kan, jadi ya buat kurungan gini. Supaya jangan bingung adik-adik nanti ya. Oke, jadi ini kan min x pangkat 2, jadi itu posisinya pengurang. Maka dia jadi min di sini. Min x pangkat 2. Ini variabel x min 6, min 5, berarti min 11x 7 dikurang 10, 7 tambah 10 ditambah 17. Oke, ini penyelesaiannya dari beberapa soal tadi ya. Oke. Jadi itu dia bentuk dari penyelesaian yang saya pikir bisa kita selesaikan ya. Walaupun nanti bentuk-bentuk ini bisa nantinya adik-adik gunakan atau adik-adik lanjutkan ya penyelesaian dari contoh-contoh berikutnya. Misalkan kalau di sini saya mau menambahkan variabel-variabel tertentu ya, apakah saya akan mau menambahkan di soal ini, misalnya saya menambahkan F tambah K atau F F10, nah itu bisa lagi. Jadi nanti ada lagi. Nanti di pertemuan berikutnya, di pertemuan 5 akan kita bahas lagi untuk lebih jelasnya mengenai bentuk fungsi ini ya. Ya itu aja saya pikir yang perlu kita bahas pada pagi hari ini. Ya, untuk lebih mudahnya adik-adik bisa mengerjakan soal post-test ini. Ya, soal post-test ini bisa diselesaikan dan nantinya akan dikumpul pastinya ya. Yang pertama, jika diketahui fx sama dengan 5x pangkat 2 tambah 11x ya, kurang 6, dan gx sama dengan 2x tambah 5. Tentukanlah A fx tambah gx, B
fx kurang gx c gx kurang fx. Contoh yang kedua, post-testnya adalah jika Y sama dengan akar dari X pangkat 2 dikurang 2X tambah 24 ya. Oke. So ini dikurang 24 aja. Sebentar ya. Belum. Ini saya hapus nih. Ini min X ya. Min 30. Ini tutup nanti. Saya juga gitu nih. Yang kedua ini, yang kedua. Y ya sama dengan akar X pangkat 2 kurang X kurang 30. Ya. Maka agar dia terdefinisi ya. Tentukan HP agar Y terdefinisi. Ya, itu dia dua contoh. Sorry, bukan dua contoh, tapi dua soal post-test ya. Ini dua soal post-test yang ada dikerjakan, nanti dikerjakan di buku baru dipoto ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat dan jadi juga bisa dapat mengerti dengan sungguh-sungguh. Yakinlah apabila proses yang sudah dia lakukan itu berjalan dengan baik, ya kan? Tetap percaya semua apa yang sudah kita lakukan pasti akan ada hikmah atau akan ada hasil yang lebih baik. Ya, itu untuk pertemuan pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dari semua paham dan mengerti apa yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat juga ya. Terima kasih. Itu aja dari saya. Saya akhiri. Selamat pagi semua. Salam sehat.